Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini Story Channel akan menginformasikan yaitu lahan transmigrasi baru tahun 2022. Seperti apakah lahan dari transmigrasi baru transmigrasi SKBC SP1 Koromolai Desa Mahalona, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Simak video ini sampai habis, jangan di skip, jangan dipercepat supaya jelas informasinya. Oke teman-teman, kita tidak usah lama-lama, kita sekarang sudah berada langsung di lokasi lahan transmigrasi baru. Oke teman-teman, jadi ini adalah jalan taninya untuk menuju ke lahan transmigrasinya teman-teman, dan tentunya sebelah sana itu adalah rumah transmigrasi. Jadi tidak terlalu jauh dari rumah transmigrasi menuju lahan usaha 1. Tapi nanti kalau untuk menuju lahan usaha 2 kemungkinan agak lebih jauh. Agak jauhan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk kondisi lahannya, oke, kita langsung cek ke lokasinya teman-teman ya. Jadi ini adalah jalan menuju lahannya. Ini di depan ini sudah lahannya teman-teman. Iya, lahannya ya seperti itu. Di depan sana itu sudah kelihatan, sudah mulai semak belukar. Ya karena kemarin itu di sini sudah di land clearing kan, tapi karena COVID-19 melanda di tahun 2020, penundaan pemberangkatan hingga diberangkatkan mungkin di tahun ini, bukan mungkin lagi itu so pasti, itu di tahun ini di bulan 7 insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tentunya programnya tidak diundur lagi, dananya tidak dipakai kemana-mana lagi, dan tentunya untuk positif untuk keberangkatan transmigrasi. Oke teman-teman, jadi di sini ada sungai ya teman-teman ya, sungai. Jadi sungainya cukup jernih sekali dan airnya cukup kencang. Nah, di sini ini untuk lahan ini ya teman-teman ya, ini di sini lebih tinggi dibandingkan ke sananya teman-teman ya, ke sananya. Kalau ke sana itu lebih rendah. Jadi kalau ke sana teman-teman, ke sana itu lebih rendah. Jadi kalau di sini tuh pas di sungai ini lebih tinggi. Jadi otomatis kalau memang teman-teman sekalian nanti ingin lokasi lahan trannya menjadi lokasi persawahan, tentu saja tidak susah ya teman-teman. Tinggal di sini dibentuk penampungan air atau dibendung, otomatis dibuatkan saluran air menuju ke lokasi transmigrasi ke sana sehingga bisa mengaliri untuk persawahan kita. Tapi kalau teman-teman inginnya tanaman perkebunan, tentu saja juga bisa teman-teman, karena di sini tanahnya kering semua. Nah, nanti ada sesi dari bawah saya lihatkan, dan tentu saja ada juga yang dari atas teman-teman, menggunakan drone. Nanti kita ambil dari atas supaya teman-teman bisa lihat bahwa di lokasi transmigrasi ini tuh tidak rawa, tidak daerah pasang surut, dan tentunya untuk pengolahan lahan itu bisa lebih mudah. Iya teman-teman, karena daerah yang tidak pasang surut itu penggarapan lahannya akan lebih mudah. Iya teman-teman, karena tidak terganggu oleh air pasang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tanahnya sendiri teman-teman di sini agak berbatu ya teman-teman ya. Kalau ini adalah tanah galian ya, kemungkinan bisa seperti ini kalau tanah galian teman-teman ya. Tanah galian batunya lebih banyak. Kalau untuk yang bukan galian ya ini teman-teman. Ini ya. Duh, ya. Ini dia adalah tanahnya. Jadi tanahnya bisa dilihat langsung teman-teman ya. Kondisi tanahnya seperti ini langsung. Jadi bisa dilihat warnanya seperti ini, tanahnya seperti ini gitu ya. Nah, untuk lahannya ini sebenarnya dibersihkan secara bersap-sap teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini bersap-sap sini sebenarnya ini bersih. Ini di sini ini sebenarnya bersih teman-teman. Dan di sebelah sini ini tumpukan. Ya ini tumpukan, sebelah sini tumpukan, sebelah sininya lagi tumpukan teman-teman. Ya, sebelah sananya lagi tumpukan. Nah, ini tumpukan. Jadinya memang di sini tuh dibersihkan secara bersap-sap, teman-teman. Jadi ketika pembersihan nanti tinggal ngos-ngosan. Tunggu. Jadi tinggal membakar di bagian yang sudah dikumpulkan ini, teman-teman. Ya, jadi di sini sudah dibersihkan. Ya, ini sudah dibersihkan, di sebelahnya lagi dikumpulkan, di sebelahnya lagi dibersihkan, sebelahnya dikumpulkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi di tengah-tengah ini yang dikumpulkan ini teman-teman masih ada kayu-kayu besar yang tentunya belum lapuk teman-teman ya. Sehingga nanti untuk proses pembersihan agak lebih lama gitu ya. Kalau kalau sudah lapuk semua mah gampang gitu ya mungkin ya.
Tapi ini belum lapuk teman-teman, masih keras-keras tanahnya, anunya apa? Kayunya ini teman-teman ya, kayu-kayu besarnya masih ada di tumpukan-tumpukan. Bisa dilihat langsung teman-teman di sini. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di tumpukannya. Kalau untuk di tempat yang tidak tumpukan ya ini dibersihkan. Nah, terus di sini tumpukan lagi. Jadi seperti itulah. Jadi untuk kayu-kayu besar masih ada, belum lapuk. Untuk kondisi tanah juga teman-teman bisa lihat langsung seperti ini. Agak berbatu ya teman-teman ya nih. Ini yang tanah belum terkorek sama sekali ya. Kita bisa gunakan kayu atau apakah kayu ya teman-teman ya. Cari kayu dulu teman-teman. Kita cari kayu kecil aja teman-teman. Nah, tanahnya itu kayak gini teman-teman, tidak terlalu merah dan tidak ya coklat ya teman-teman ya, nggak merah-merah amat ya, coklat ya warnanya, tapi agak kuning-kuning gitu, agak kuning-kuning. Iya, kalau di kameranya agak beda sedikit sih warnanya dari aslinya. Jadi seperti itulah kondisi tanahnya dari bawah ya teman-teman ya. Untuk dari atasnya kita langsung ambil dari atasnya. Oke teman-teman, dan ini adalah suasana dari atas sebelum kita menuju ke lokasinya. Nih kita perlihatkan jalan taninya yang sudah seperti yang saya bilang, itu sudah pengerasan. Dan tentunya untuk jalan tani menuju ke lahan, ke dalam-dalam lahan itu akan dibangun di kemudian hari setelah teman-teman sekalian sudah datang ya. Tentu saja pembangunan bertahap ya teman-teman ya. Terus di sini teman-teman kita bisa lihat ada aliran sungai yang sangat deras ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video dari bawah ya teman-teman ya. Dan di sini kita diperlihatkan lokasi lahan yang sudah di land clearingkan. Kita hanya akan tidak terlalu banyak bekerja keras karena kita sudah ditebangkan hutannya, hutan besar memang sudah ditebangkan, sehingga kita untuk pengolahan lahan itu akan lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Dan di sini dari atas kita bisa lihat langsung ya teman-teman ya, bahwa di lokasi transmigrasi SKPC SP1 Koromolai, Desa Mahalona, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur ini lokasi lahannya itu tidak rawa ya teman-teman ya. Ini daerah dataran tinggi ya, sebenarnya di sini cukup rata sekali, bukan gunung, tapi alhamdulillah kering ya teman-teman ya. Kalau untuk air tadi bisa dijelaskan di video yang kita ambil dari bawah tadi ya teman-teman ya. Aliran sungai itu bisa dipakai untuk irigasi nantinya, dan kalau ingin menjadi areal persawahan. Tapi kalau memang mau jadi kebun ya tidak usah dibikinkan bendungan untuk irigasi ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat langsung bahwa lokasi dari lahan transmigrasi ini cukup dekat dengan perumahannya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman menuju ke lahan usaha satu itu tidak terlalu jauh. Iya teman-teman, cukup dekat. Tapi kalau teman-teman ingin menuju ke lahan 2 ya, lahan usaha 2 nanti itu akan lebih jauh teman-teman. Iya, karena kalau lahan usaha 2 itu akan dibagikan nanti di belakangnya, di belakangnya dari lahan usaha satu ini teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, biasanya sih seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini bisa dilihat juga bahwa di sini lahannya itu memang tidak ada rawa, bukan daerah pasang surut, dan bukan daerah gambut ya teman-teman ya. Dari bawah kita sudah rekamkan, dari atas juga sudah kita ambilkan posisi lahannya, dan seperti inilah kondisinya ya. Mudah-mudahan nanti untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan akan diberangkatkan transmigrasi di SKPC SP1 Koromolai, Desa Mahalona, Kecamatan Tauti, Provinsi Sulawesi Selatan ya, mudah-mudahan sampai tujuan selamat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya sampai di sini bisa mengolah lahannya sehingga menjadi lahan yang produktif, amin ya robbal alamin. Dan tentunya tidak lupa bisa menghasilkan hasil bumi yang maksimal ya teman-teman ya. Oke, untuk menghasilkan hasil bumi yang maksimal tentu saja warga transmigrasi yang datang di sini harus bertekad dan bermental baja ya teman-teman ya. Ya memang harus seperti itu supaya lahan bisa terkelola dengan baik ya. Jadi seperti itu.
Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, dan tentunya untuk luas lahan usaha 1 itu 0,9 dan lahan pekarangan rumah itu 0,1 ha, dan untuk lahan usaha 2 itu 1 hektar full. Jadi total keseluruhan lahan itu 2 hektar full untuk masyarakat transmigrasi baru. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.